Oke, jadi kita kali ini akan pelajarin cara turunin body fat ya, atau lemak di tubuh kalian itu ya. Pasti banyak dari kalian di sini yang berada dalam kondisi tubuh fat atau skinny fat ya, dimana kalian tuh pengen nurunin lemak tubuh kalian ya kan. Dan di sini gua akan beritahu cara pasti, simple dan gampang ya untuk turunin body fat kalian, asal kalian ikutin semua. Jadi yang pertama adalah defisit kalori ya. Jadi apa itu defisit kalori? Adalah kondisi di mana kalori yang kalian keluarin itu lebih gede daripada kalori yang kalian masukin ke tubuh kalian ya. Itulah defisit kalori ya. Jadi ini aturan pertama buat nurunin berat badan kalian. Jadi percuma mau kalian latihan sekeras apapun, kalau kalori yang kalian masukin ke tubuh kalian tuh lebih gede daripada kalori yang kalian keluarin, maka kalian berada dalam surplus kalori ya, berat badan kalian nggak bakal turun gitu. Kalian harus berada dalam defisit kalori ya untuk turunin berat badan kalian. Jadi kalian harus tahu bahwa kalori itu adalah sumber tenaga kita ya. Setiap makanan yang kita makan itu mengandung kalori, dan kalori itulah yang digunain tubuh kita untuk aktivitas kita sehari-hari ya. Itu jadi sumber tenaga kita, kalori itu. Dan pertanyaannya, kalau tubuh kita kekurangan kalori, maka sumber tenaga ini berasal dari mana? Kalau tubuh kita kekurangan kalori, yaitu berasal dari cadangan lemak di tubuh kita itu ya. Jadi itulah proses pembakaran lemak bisa terjadi ya, yaitu dengan defisit kalori tadi. Nah, muncullah pertanyaan, berapa kebutuhan kalori kita dan berapa pengeluaran kalori kita ya, karena kita harus pastiin pengeluaran ini harus lebih gede daripada kebutuhan ya. Ya jadi gimana cara ngitungnya? Ya gue sih gak pakai kayak gituan ya, kita gak bakal ngitung-ngitung kayak gini karena ini terlalu ribet. Gue pengen cara yang simple dan gampang yang bisa kalian praktekin ya. Jadi kita gak bakal ngitung-ngitung kayak gini ya. Nah, tugas kalian pertama adalah belilah timbangan digital ya. Jadi ini fungsinya buat apa? Jadi setiap kalian sebelum makan, kalian tuh timbang dulu yang kalian makan tuh apa dan berapa gram gitu. Misal nasi berapa gram, ayam berapa gram, telur berapa biji, ya kalian harus tahu apa aja yang kalian masukin ke tubuh kalian. Baru lanjut ke tugas kedua adalah catat ya. Jadi kalian catat di buku kecil gitu. Yang kalian makan nih apa aja, catat makanan yang kalian makan tuh apa, beratnya berapa gram, pagi, siang, malam ya, catat rutin tiap hari selama 1 minggu penuh ya, catat semuanya. Jadi dengan mencatat itu kita bakal tahu gitu kalori yang kita masukin ke tubuh kita tuh apa aja, makanan yang kita makan gitu kan. Jadi misalnya berat badan kalian di Senin minggu ini 60 kilo, terus di Senin minggu depan masih 60 kilo ya, gak naik gak turun, artinya gak berubah dong. Dan kalau kalian pengen turunin BB-nya, artinya porsi makannya harus dikurangin ya kan. Nah, karena kita udah catat tadi, itu bakal jadi lebih gampang gitu. Contoh, ini kita pakai contoh ya, minggu ke-1. Di minggu ke-1 ini rata-rata nasi yang kalian makan sehari itu bisa 500 gram. Maka kalau berat badan kalian nggak berubah, maka di minggu kedua ini nasinya kalian tinggal kurangin gitu. Nasi yang kalian makan per hari tinggal kalian kurangin. Misal jadi 300 gram kayak, atau 250 gram. Tinggal kurangin, jadi gampang, kita ngitungnya tuh gampang. Karena jelas catatannya tuh ada gitu. Jadi ini membuat pekerjaan kita tuh jadi lebih simpel gitu. Jadi kalian tinggal lihat di minggu kemarin rata-rata per hari nasi yang kalian makan tuh berapa dalam 1 minggu, berapa gram per hari ya. Kalau jawabannya 500 ya kalian tinggal kurangin gitu, jadi 250 atau 300 gram. Simpel kan, tinggal kurangin, porsi makannya dikurangin, dan maka berat badan kalian pasti bakal turun. Jadi lakukanlah defisit kalori itu secukupnya aja, jangan terlalu ekstrim gitu. Jadi misalnya dari yang kalian tuh makan nasi per hari bisa 500 gram, terus langsung kalian kurangin jadi 0 gitu, jadi gak makan nasi sama sekali, jangan ya. Jangan yang ekstrim-ekstrim kayak gitu ya, itu gak bagus juga buat pencernaan kita gitu kan. Jadi lakuin defisit kalori itu yang secukupnya aja gitu, kurangin 20-30% porsi makan kalian ya. Jangan langsung kalian kurangin drastis banget gitu kan. Percuma juga gitu kalau kalian nggak lakuin konsisten. Kalian diet ekstrim cuma 1 minggu ya ngapain gitu. Lebih baik kalian konsisten defisit kalori yang secukupnya aja, tapi dalam waktu yang lama gitu, bukan 1 minggu doang gitu ya. Nah, pasti banyak dari kalian yang bertanya gitu, saya pengen nurunin body fat saya, tapi saya juga pengen naikin massa otot saya secara bersamaan ya. Itu jawabannya bisa banget, apalagi kalau kalian pemula gitu, masih punya newbie gains. Itu bisa banget ya. Jadi kalian cukup lakuin, pertama, pastiin defisit kalori yang secukupnya aja 20-30%. Terus latihan yang intens untuk merangsang pertumbuhan di otot kalian. Ketiga, dapetin protein yang cukup ya, paling minimal 1 kali berat badan lah. Cuman kalau kalian bisa ya di atas 1 kali itu lebih bagus. Dan keempat, dapetin recovery yang cukup. Maka kalian bisa turunin lemak kalian sambil membangun massa otot sekaligus ya. Itu bisa dilakuin secara bersamaan. Kebanyakan orang itu keliru gitu, mereka ngira bahwa untuk membangun otot mereka butuh makan yang lebih banyak gitu, makan banyak banget. Padahal enggak. Rumus untuk membangun otot itu adalah stres ya. Jadi asalkan tingkat stres yang kalian berikan ke otot kalian itu cukup untuk merangsang pertumbuhan, dan kalian dapetin protein yang cukup dan recovery yang cukup, maka otot kalian bakal berkembang. Kalian nggak butuh makan makanan yang banyak-banyak banget, bulking-bulking gitu.
ya. Karena gue udah pernah lakuin bulking gak guna gitu ya. Gue naik 10 kilo sebulan, 2 bulan. Dan itu kebanyakan lemak semua, bukan otot. Ya jadi bulking itu gak guna ya. Gak usah makan yang terlalu banyak banget ya. Itu ngabisin duit kalian doang ya. Kalian bakal nimbun lemak, bukan bangun otot. Nah, kalau tadi kan kita udah selesai bahas defisit kalori, dan ini kedua kita bahas tentang low intensity cardio ya. Kardio yang berintensitas rendah. Nah, jadi kalian harus tahu dulu kalau aktivitas yang berintensitas tinggi seperti latihan beban, sprint ya, yang intensitasnya tuh tinggi, itu cenderung tubuh kita menggunakan karbo sebagai sumber tenaganya ya, untuk lakuin aktivitas yang berintensitas tinggi itu. Tapi kalau kita lakuin aktivitas yang berintensitas rendah, maka kebalikannya, tubuh kita bakal cenderung lebih gunain lemak di tubuh kita sebagai sumber tenaganya. Aktivitas ringan kayak jalan cepet, nah itu bakar lemak. Kalau nge-gym yang berintensitas tinggi itu bakar karbo. Jadi kalian tahu ya di sini aktivitas mana yang membuat tubuh kita tuh pakai karbo sebagai sumber tenaganya, dan aktivitas mana yang membuat tubuh kita memakai lemak sebagai sumber tenaganya. Jadi kalian lakuinlah kardio yang berintensitas rendah seperti jalan atau jalan cepet ya, dimana kalian tuh masih bisa sambil ngobrol gitu pas lakuinnya gitu kan. Kalau lari kan kalian udah gak bisa ngomong lagi, pas nge-gym juga nggak bisa ngomong lagi. Tapi kalau jalan atau jalan cepat itu kan masih bisa sambil ngobrol ya. Lakukanlah intensitas kardio dengan intensitas itu ya, dimana kalian tuh masih bisa ngomong gitu ya. Dan sedikit tips tambahan dari gua, kalian juga bisa lakuin fasted cardio ya, kardio dalam keadaan puasa atau dalam keadaan perut kosong ya. Jadi pas kalian habis bangun di pagi hari ya, kalian bisa lakuin kardio di saat itu ya, karena pas pagi hari kan tubuh kita belum menerima kalori apapun. Jadi fase pembakaran lemaknya tuh lebih aktif. Karena tubuh kita gak ada kalori, jadi lemaknya otomatis jadi sumber tenaga banget ya. Jadi ini fasted cardio ini gue rekomenin banget buat kalian lakuin ya, karena gue juga lakuin ini gitu. Gue setiap pagi, gue bangun tidur, gue jalan 30 menit sampai sejam lah. Nah, selama fase defisit kalori nih, pastiin kalian hindari ketiga makanan yang gue sebutin ini ya. Ini yang paling menggoda sih sebenarnya. Jadi yang pertama itu ada makanan instan ya, kayak Indomie atau snack-snack, kan sebisa mungkin kalian kurangin dulu karena itu kalorinya tinggi banget ya. Dan makanan yang berminyak tinggi ya, udah pasti ini minyak ini tuh lemak kalorinya tuh tinggi banget gitu. Jadi kalian harus kurangin lah, sebisa mungkin kurangin pemakaian minyak kalian pas kalian masak gitu, kurangin lah minyaknya ya. Dan ketiga, gula yang tinggi ya, es krim kayak susu gak jelas yang mengandung gula tinggi itu sebisa mungkin kurangin dulu, karena gula ini juga mengandung kalori yang sangat tinggi ya. Jadi sebenarnya ketiga makanan inilah yang akan menjadi hambatan terbesar kalian ya. Ini bakal jadi godaan terbesar sih, karena jujur aja pas gue diet gue juga pengen gitu makan makanan yang enak, gulanya tinggi kayak martabak gitu, kayak apalah yang lain, Indomie. Gue pengen banget makan, cuman ya gimana gitu. Kalian mau badan kalian jadi ya harus dikurangin, terpaksa gitu kan. Atau bisa juga kalau kalian benar-benar pengen gitu. Kalian misalnya pengen banget, wah gue udah nggak tahan lagi nih mau makan mie instan gitu kan, rencanain. Jadi misal besok malam gue pengen makan mie instan, maka porsi makan kalian besok di pagi hari sama siang hari kurangin. Malamnya boleh kalian makan mie instan. Jadi biar kalori yang kalian masukin ke tubuh kalian tuh masih seimbang gitu, nggak tiba-tiba naik ya. Jadi boleh kalian makan kayak gini, cuman itu harus dalam waktu yang jarang ya, paling sekali doang seminggu. Dan itu pun juga harus kalian bener rencanain ya, jangan kalian asal-asal makan doang. Oke, gue rasa udah jelas ya penjelasan tentang cara turunin body fat nih, semuanya udah gue jabarin. Dan kalau kalian bener ikutin dengan serius dan niat, konsisten selama 1 bulan aja, gue jamin fat kalian pasti bakal turun ya, berat badan kalian pasti bakal turun. Konsisten selama 1 bulan aja gitu ya. Kalau bisa kalian tiap minggu kalian foto gitu badan kalian gitu. Foto biar kelihatan gitu progresnya ya. Ntar kalian juga termotivasi sendiri kalau lihat progresnya ada. Jadi gue doain semoga kalian semua bisa six pack ya.